Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh segenap, bapak ibu guru yang hadir saat ini. Ada Ibu Juniati, ada Ibu Sri, ada Bu Haja Ida Farida, ada Bu Rupiati, dan ada Yai Samsuri, serta Mas dan Mbak dari PLP Unesa yang amat kami hormati, dan semua siswa-siswi SMA Ria kelas 10, 11, 12 yang insya Allah semuanya yang hadir saat ini adalah ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih hidup? Baik, mari kita awali dengan baca doa thalabil ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka kitabnya Safinatun Najah tentang rukun Islam yang ada 5 atau 6? 5. Saya baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikiku fasal arkanul islami utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun ono 5. Syahadatu alla ilaha illallah, syahadatu suwiji iku nekseni an sak temene kelakuan la ilaha illallah, la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah, wa iqamus sholati lan jumenengaken salat, wa itaiz zakati lan aweh zakat, wa shaumu ramadhana lan poso ing dalem wulan Ramadan, wa hajjul baiti lan munggah haji ing Baitullah man sapane wong istato akan kuwasa sapa man ilaihi maring Baitullah sabilan apane dalane. Alhamdulillah. Baik, rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. 1, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini terkenal dengan syahadatain. Di zamane Wali Songo, Sunan Kalijogo, ini dikatakan sekaten. Itu dari kata syahadatain. Itu beliau dalam rangka untuk membuat orang-orang Jawa melbu Islam, maka beliau masuk lewat budaya. Tidak merubah budaya, tapi budaya dimasuki pelan-pelan. Karena orang dulu senengane wayang, senengane gamelan, maka dulu itu ada yang namanya gamelan.
gamelan, termasuk beduk ini adalah peninggalannya orang-orang dahulu. Maka orang-orang NU masih menggunakan budaya-budaya orang-orang dahulu. Karena budaya-budaya ini sangat kental sekali. Dan memang NU itu adalah lebih pada tradisional. Kiai, ustaz itu supaya diterima oleh masyarakat, ojo mendendeng, ojo kemudian dalil qala ta'ala halal haram wa ana tukang becak diceramai qala ta'ala yang Melayu. Ini orang NU ndak dijak sholawatan sallallahu ala Muhammad bareng-bareng sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu diantara kultur. Maka diantaranya mesti orang-orang NU itu kalau ceramah biasanya harus selawati. Ayo termasuk dekengan busa. Alamati anak soleh iku papat. Seterusnya. Rata-rata hafal. Cuma yang jadi masalah, roto-roto sing sering iku gawe nyanyian tok gak dipraktekno. Ya podo baik. Cuma harus lumayan, minimal ngerti. Walau mati anak soleh gitu gini. Itu. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Nanti penjelasan di belakang. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Dan yang kelima haji ke Baitullah bagi yang mampu menempuh perjalanannya. Haji ke Baitullah bagi yang mampu menempuh perjalanannya. Sekarang penjelasan. Ya, sekarang penjelasan. Rukun. Ya. Tadi masih sudah tutut, ulang lagi. Rukun Islam ada 5. Membaca syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Dan yang kelima haji ke Baitullah bagi yang mampu menempuh perjalanan. Faidah atau penjelasan. Rukun berarti pokok. Rukun berarti pokok. Karena pokok itu tidak boleh ditinggal. Hal atau sesuatu yang harus ada. Contoh, rukun sholat ada niat. Nek gak niat maka sholat gak sah. Tiwas jungkar jungkir. Nah, niat memang tidak harus tidak harus dilafalkan, tapi cukup dalam hati sudah. Dalam sholat salah satunya ada baca Fatihah. Nek gak maca Fatihah maka sholat gak sah dan seterusnya. Itu nanti ada bahasan masalah sholat sendiri. Oke. Secara bahasa lughatan Islam artinya istislam dan inqiyad, berserah diri dan patuh. Islam itu punya arti berserah diri. Inqiyad itu patuh. Maka kalau orang itu sudah mlebu Islam, kudu nyerahno harga dirinya, seluruh tubuhnya kepada Gusti Allah. Makanya kalau sudah ngaku Islam, agama Islam diganggu kok menengai, itu berbahaya. Bahaya betulan. Berarti dia belum mengerti tentang masalah Islam. Orang Islam itu kalau diganggu agamanya sudah taruhannya nyawa. Makanya jarang orang non-Islam berani sama orang Islam terang-terangan. Mereka rata-rata memasuki lewat macam-macam. Nek terang-terangan ngejak perang, tidak berani dia. Karena mohon maaf ya, banyak orang Islam senajan Islami hanya KTP, oh ini diudik masalah Islam, dia wani perang. Itulah hebatnya Islam. Nah di agama lain belum ada seperti itu.
Islam luar biasa. Pak, pokoknya diudik-udik. Katakanlah ada orang sholat, diudik-udik. Lo, jangankan orang Islam yang ahli sholat, sing arek-arek cangkruan nang jopo, lo juga diudik-udik masalah Islam tak jak dulu. Itu gitu memang. Pokoknya masalah Islam, Gusti Allah yang dinodai adalah taruhannya nyawa. Dan Islam itu sangat dihargai betul. Kalau ada orang kafir mengganggu umat Islam dalam hal syariat, maka taruhannya dan prestisnya, penghargaannya tinggi. Apa? Jaminannya adalah mati syahid. Kalau mati syahid masuk surga. Makanya orang Islam kau weden. Di agama lain tidak ada jaminan seperti itu. Mereka mesti mikir-mikir. Dijak perang itu mikir-mikir. Tapi Islam tidak. Pak Tenono melbu Islam, ya melbu swarga gara-gara mati saya, itu ada di Islam saja. Selain Islam tidak ada. Oke. Secara istilah Islam artinya inqiyad lil ahkam asy-syari'ah. Artinya patuh kepada hukum syariat. Syariatnya apa diikuti. Hukum syariat itu ada halal, haram, sunnah, mubah, wajib, makruh. Ada lagi? Itu hukumnya harus dipenuhi. Oh, kalau makanan itu halal silakan dimakan. Oh, kalau makanan itu haram jangan dimakan. Segala suatu makanan yang berbau haram pasti punya dampak negatif. Ya, apapun. Segala sesuatu yang disepakati oleh para ulama, termasuk Gusti Allah dalam Al-Quran dan Kanjeng Nabi dalam hadis, kalau haram pasti punya dampak negatif. Apa wis? Babi kok dimakan dampak negatif. Dide, tahu dide? Darah itu digoreng, jadi ini enak. Itu kalau dimakan oleh manusia menurunkan daya tahan tubuh. Loh Pak, kapan hari Pak? Di pasar apa? Ada orang itu menyembelih tapi gak selesai Pak. Menyembelih ayam, menyembelih hewan apa, itu ternyata menyembelihnya belum selesai, langsung dilebokno nang gone air mendidih. Maka itu berbahaya betulan. Bahaya bagaimana? Apakah dia mati karena disembelih atau mati karena dimasukkan air panas? Jadi disembelih memang, tapi kan guru mati, ijek nazar, ijek sakaratul maut, dilebokno nang gone banyu panas. Maka ini matinya bukan karena disembelih, tapi karena banyu panas. Maka kalau menyembelih ditunggu sampai selesai dulu, wis kira-kira gak obah maneh, baru kalau mau dimasukkan air panas dia sudah tidak ada nyawanya. Ngono carane. Arek Maryam kudu pinter, kudu ngerti. Jangan nanti jadi pedagang ayam, pedagang kambing, gurung mati tenanan, wis dilebokno nang gone banyu panas. Itu ndak tersertifikasi halal, pasti rusak, alias sertifikasi halal ndak akan mau. Oke. Itu ya. Tidak sah masuk dalam Islam melainkan harus terpenuhi 6 syarat. Tidak sah masuk dalam Islam melainkan harus terpenuhi 6 syarat. Sudah selesai tulisnya? Ya. Tidak sah masuk dalam Islam melainkan harus terpenuhi 6 syarat. Apa saja? 1. Berakal. 6 syarat ini gabung. Berakal. Orang ini al-gendengu wal gilau wal stresu, atau kalau di sini orang-orang yang ada di RSJ Benur yang memang gila, maka dia tidak punya keabsahan untuk masuk Islam. Kalau memang dia belum Islam, muncik gendeng. Kedua, balik. Sehingga kalau anak belum balik masuk Islam, belum dikategorikan Islam. Nah, bagaimana kalau anak turunan? Ya dia otomatis Islam. Semua anak kecil yang belum balik itu adalah aslinya suci, tergantung kedua orang tuanya.
Cuma kalau memang anak ini produknya produk non Islam, katakanlah mungkin dia keturunannya anak Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, maka dia masih kecil, itu belum bisa, harus kemudian nanti balik. 3, ikhtiyar itu pilihan sendiri. Masuk Islam itu bukan paksaan. Maka kita dalam undang-undang itu tidak boleh memaksa orang lain. Orang itu masuk Islam kudu sakarepe dhewe. Bagaimana kalau kita memberikan pengetahuan, pemahaman, boleh, tapi tidak boleh maksa. Sampai mau Islam, kalau Islam tak pateni, jangan. Itu namanya pemaksaan. Yang keempat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Harus gitu. Yes. Yang kelima, muwalah itu tidak ada jeda antara 2 kalimat syahadat. Jadi jedang ini, asyhadu alla ilaha illallah, itu kan asyhadu alla ilaha illallah, baru ge ngopi, ge rokokan, gimana baru makannya selesai meneruskan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tidak boleh, harus nyambung, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus ini ya, saya ingatkan, jika kalian punya teman non Islam terus pengen masuk Islam, segera di tempat itu lebokno Islam. Ojo nunggu Pak Ulum, ojo nunggu Pak Samsuri, ojo nunggu Kiai Ketok. Ayo tak nggone takmir masjid Kocik Jakarta, ojo. Seketika itu masukkan Islam. Bagaimana? Ayo ucapkan dengan saya, asyhadu alla ilaha illallah, tirukan. Asyhadu bahasa Indonesia di awal. Tapi rata-rata sekarang itu sudah banyak yang fasih. Ikuti saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Gusti Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusane Gusti Allah. Di tempat itu juga ojo nunggu kiai. Kenapa? Kalau kalian menunda sekian waktu untuk dia berubah menjadi Islam, padahal dia ada kesempatan untuk Islam, itu para ulama banyak yang memberikan pernyataan, orang yang menunda orang masuk Islam berarti dia berbekal kafir. Wong kate wong mlebu Islam kok ditunda. Lho Pak, senajan dijak teh, senajan dikon adu sik, memang ya sunahnya bagusnya demikian, tapi ojo nunggu sunah, langsung syahadatkan di tempat itu juga. No warung syahadatkan, no ngene becak syahadatkan. Baru kemudian kalau pengen legalitas, formalitas, maka silakan dibawa ke takmir supaya nanti ada ikrar bahwa dia masuk Islam. Itu kan hanya ikrar saja. Asli ini sing sah, sing nyahadatno adalah orang-orang yang konjone itu. Paham itu? Understand? Itu ya. Jadi kalau kalian menunda teman kalian itu masuk Islam, mohon maaf, ulama yang keras menyampaikan podo karo kalian itu kafir. Seketika itu ojo nunggu kiai. Paham ya? Oke, itu. Ini penting karena banyak sekali kejadian itu kalau tidak nunggu ngarepe kiai itu dia gak gelem jalan. Langsung seketika itu. Barangkali punya teman, tetangga, saudara, atau mungkin punya kenalan, omongannya mungkin pacare, syahadat. Ya tidak harus salaman nih. Lawan jenis harus salaman. Kalau sejenis silakan salaman. Lebih aman. Senajan memang menurut Imam Hanafi salaman itu tidak apa-apa. Oke. Yang keenam, berurutan di antara kedua syahadat. Jadi kedua syahadat itu harus berurutan. Nek gak berurutan berarti syahadat gak sah, diwalik. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Oleh itu tidak sah, kudu syahadat nang Gusti Allah sih baru kepada Rasulullah. Itu harus berurutan. Maka 1 sampai 6 ini harus gandeng semuanya, maka menjadi klop 1, dia menjadi orang Islam.
Islam. Cuma rata-rata kita ini adalah Islam keturunan. Nah karena Islam keturunan biasanya roto-roto Islam keturunan iku rodok dowe. Ya, rodok dowe. Coba silakan lihat para mu'alaf yang baru masuk Islam. Itu mereka mesti mengejar keterbelakangan yang kemarin tidak dikejar. Rata-rata orang-orang yang non-Islam masuk Islam itu mereka dadi kiai, dadi bunyai Islamnya tenanan. Banyak orang-orang yang non-Islam sudah lumayan dewasa itu iso apal Quran. Awak dhewe gitu. Sing Islamnya mulai cilik doeh. Kon salat ya bulet ya. Kon salat to wis salat tapi jongkrok-jongkrokan. Masya Allah. Ojo lah. Sholat itu ngadep nang Gusti Allah, ojo gawe guyonan. Coba kalau Gusti Allah gak sakno nang awak dhewe, gak punya fabel nang awak dhewe, lho entek awak dhewe. Ndelok potongane arek Maryam jak sholat bulet ae, Mas kesuwen tekakno gempa. Mati awak dhewe. Ya toh? Untung Gusti Allah ku apekan. Awak dhewe cedeke man BE gelem tobat. Menemane gelem ape deman, tapi deman gak pate ngerti. Akhirnya nanti nek suwe-suwe ya Gusti Allah ya ada saatnya untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada saatnya engko nek nglakoni apik ya dadi wong takwa, nek nglakoni elek ya dadi fujur. Maka nanti akan yang paling akhir mlebu swarga atau neraka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, itu syahadat. Yang terakhir dari syahadat sebelum kita akhiri ngaji kita kali ini di bahasan syahadat. Syahadat itu berarti yakin dan patuh. Syahadat itu berarti yakin dan patuh. Titik. La ilaha illallah berarti tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la ilaha illallah ini bacaan yang hebat ya. Bacanya hebat. Gara-gara mengucapkan kalimat la ilaha illallah dosa gede apapun di sepura Gusti Allah. Padahal dia ahli zina, ahli mencuri, ahli mateni wong. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bagi dia masuk Islam, maka dosa-dosane sing wingi, sing mabuk, sing judi macam-macam entek. Gara-gara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi aneh, ada pernyataan kalimat la ilaha illallah kok dadi musyrik. Itu kan yang lucu. Gara-gara rombongan ngarepe kuburan, grup sebelah menyampaikan itu musyrik, itu syirik. Wah, ini jenenge ngaji nih kurang suwe, duli nih kurang adoh, kitabe kurang akeh, kopi nih kurang kental. Jadi kadang grup sebelah itu ada yang seperti itu. Maka tidaklah rata-rata kalau orang Islam yang ngerti, yang paham, nang kuburan itu dalam rangka untuk doa minta nang Gusti Allah. Kalau ada penyimpangan ya itu harus dibenahi. BE jaluk bahampel, aku jaluk sampean dongakno yo, aku tuh iso ngini. Nah, itu yang keliru, itu penyimpangan. Itu harus diluruskan. Tapi namanya Mbah Ampel itu dalam rangka dongono beliau dan dongo awak dewi. Maka kajian Nabi Allahumma firlahu wa hamhu. Bukan malah Mbah Ampel sampai lah mbahku dongano aku mau jadi sugih. Jadi ini keliru. Dongo itu minta nang Gusti Allah. Cuma awak dhewe mepet nang gone waline Gusti Allah itu penting. Sama dengan kalau kalian ingin menemui presiden, itu kudu mepet sih nanggone orang terdekatnya, ajudannya, sehingga bisa menemui presiden. Nanggone kiai loh, itu nih gak mendekati bagian manajemennya, angel.
Ya kalau kiai-kiai awak dhewe Yai Samsuri nu gampang. Angger metu nu ketok. Dadi nek kiai-kiai wis top-top nu angel. Gus Ikdam niku nek gak ono manajemene angel temoni. Oh pengen foto yang angel. Karena sudah terkenal. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syahadat. Inti dari syahadat ini yang terpenting juga. Inti dari syahadat adalah menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari syahadat adalah menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Nek kita sudah menomorsatukan Gusti Allah, ojo kuatir, kita pasti dinomorsatukan oleh orang lain. Paham? Kalau kita sudah menomorsatukan Gusti Allah, kita akan dinomorsatukan oleh orang lain. Dalam artian dibutuh wong liya. Tapi ini awak dhewe gak menomorsatukan Gusti Allah, biasanya awak dhewe ya gak patek dinomorsatukan oleh orang lain, alias gak dibutuh wong liya. Paham? Muga-muga paham. Muga-muga paham. Allahumma amin. Dan lanjutannya, dan mengikuti segala tindak laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti segala tindak laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan. Kanjeng Nabi bagaimana kalau dahar, bagaimana kalau masuk masjid, bagaimana kalau makan, minum, masuk toilet, dan sebagainya. Tirulah Kanjeng Nabi. Nah, ketika mengucapkan kalimat La ilaha illallah, itu tidak hanya Tuhan selain Gusti Allah, tapi para ulama-ulama tarekat dikembangkan. Bagaimana Pak mengembangkannya? La ilaha illallah. Pertama, orang-orang pangeran yang disembah kecuali Gusti Allah. Ono maneh, la ilaha illallah, ora ono sedaten aku pinter kejaba Gusti Allah. La ilaha illallah, ora ono sedaten aku sugih karo Gusti Allah. La ilaha illallah, ora ono sedaten Maryam hebat kejaba Gusti Allah. La ilaha illallah, ora ono sedaten aku berpengaruh kejaba Gusti Allah. La ilaha illallah, ora ono sedaten aku cerdas karo Gusti Allah. La ilaha illallah, ora ono sedaten aku ayu ganteng kejaba Gusti Allah. La ilaha illallah, ora ono sedaten aku lancar urip dunia ini kejaba Gusti Allah. Itu aliran tarekat, dikembangkan itu bagus. Sehingga kalau zikir la ilaha illallah, ojo kok banter-banteran. Iku sing kadang gak bener. Ayo dimaknai la ilaha illallah, ora ono sing maha hebat kejaba Gusti Allah. Nek iso dikir seperti itu akan nangis. Makanya kalau dikir ketika ada orang mati kan dikirnya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itulah beda dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan gak apik-apik jenengan dikir, tapi lebih bagus lagi ayo dikir itu dimaknai, dihayati, bentem tembus. Atau biasanya kalau yang agak keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu juga dalam rangka mengingatkan mati. Mari dijak ngono, bareng ngono jak nyanyi liyane, matine ya lali. Hebate Gusti Allah ngono. Awak dhewe kok dilino mati terus gak iso mangan. Ya sesekali eling mati, kadang eling dunya, eling mati maneh, eling dunya. Itu gayane Gusti Allah. Oke, wallahu a'lam bishawab. Kita baca istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Zidni ilman nafi'an
وفقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا سماعه تنزه عن كونه وفعله ونياتي به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جلي وخيراتي فيرى بما تعني بسري حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. كبرت المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وفقنا عبد طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.